Shalom, apa kabar saudara semua? Saya berdoa Anda semua dalam keadaan baik-baik, sehat, dan dilindungi Tuhan. Nah, tema saya hari ini adalah mengikuti tuntunan Tuhan. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Terjadi menjadi tahun yang begitu luar biasa. Di awal tahun kita sudah dikejutkan dengan banjir yang terjadi di mana-mana. Lalu di bulan Januari kita juga mulai mendengar ada virus corona di Wuhan. Tapi kita masih tenang. Karena itu jauh daripada Indonesia. Bahkan ketika mulai tersebar ke bangsa-bangsa yang lain, kita masih tenang-tenang saja. Tapi di bulan Maret, tiba-tiba virus corona masuk ke Indonesia. Dan itu membuat satu perubahan yang besar. Membuat satu goncangan-goncangan yang terjadi. Akhirnya mulai terjadi goncangan ekonomi, ada orang-orang mulai di PHK, ada orang-orang yang mulai bisnisnya menjadi lesu, dan orang mulai mengubah kebiasaan-kebiasaan. Mulai bekerja di dalam rumah, bahkan sekarang ini mulai memasuki yang nama new normal. Orang kembali pergi bekerja, tapi terjadi banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Dan ada banyak orang berpikir tahun ini adalah tahun yang berat. Bagaimana mungkin ini tahun yang baik, sedangkan kita melihat hanya goncangan demi goncangan. Tapi mari kita lihat apa kata Tuhan tentang tahun. Mari kita lihat dalam Mazmur 65 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Di dalam terjemahan Modified Indonesia Literal Translation di sana dikatakan, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejak-jejakmu bertaburan dengan kelimpahan. Jadi kita bisa berkata bahwa tahun ini penuh goncangan. Tahun ini begitu buruk, tapi Tuhan tetap memahkotai tahun ini dengan kebaikan. Bahkan kalau kita mengikuti jejak-jejak Tuhan, di sana dikatakan bertaburan dengan kelimpahan. Jadi Anda bisa merasakan goncangan hari ini, tapi percayalah tahun ini tetap tahun yang baik. Karena Tuhan akan memahkotainya dengan kebaikan Tuhan. Bagian kita ada mengikuti jejak-jejaknya, supaya kita mengalami kelimpahan daripada Tuhan. Mengikuti jejak-jejak Tuhan artinya kita mengikuti tuntunan-tuntunan Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, mereka dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Ketika tiang awan itu berhenti di satu daerah, maka semua bangsa Israel harus berkemah di daerah tersebut. Tapi waktu tiang awan itu mulai naik, maka bangsa Israel harus bersiap-siap pindah, mengikuti tuntunan tiang awan tersebut. Nah, kita hari-hari ini harus mengikuti tuntunan Tuhan, supaya kita merasakan kebaikan daripada Tuhan, supaya kita bisa menerima janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, mari kita pelajari hari ini tentang mengikuti tuntunan Tuhan. Apa arti mengikuti tuntunan Tuhan? Yang pertama adalah kita harus intim dengan Tuhan. Pertama, kita harus intim dengan Tuhan. Mari lihat Keluaran 33 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan berkata demikian, Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini adalah doa daripada Musa. Sewaktu Musa diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan kepada tanah perjanjian. Dan Musa memohon tuntunan daripada Tuhan. Kau bukan Tuhan yang membimbing, kau bukan Tuhan yang memimpin. Musa tidak mau berjalan. Musa sangat membutuhkan tuntunan Tuhan. Musa ingin dekat dengan Tuhan. Tapi yang menarik saudara perhatikan, salah satu doa daripada Musa di ayat 13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Sehingga aku mengenal engkau. Ada satu kerinduan daripada Musa bahwa dia ingin dekat dengan Tuhan supaya dia mengenal Tuhan lebih lagi. Nah, saudara, yang ingin saya ajak saudara semua hari ini, merenungkan tentang intim kepada Tuhan. Seringkali kita berkata intim dengan Tuhan, oh kita baca Alkitab, kita berdoa,
supaya hidup kita diberkati, supaya kita dilindungi, supaya kita beroleh kemenangan. Tapi ada hal yang lebih lagi, saya ingin supaya kita intim dengan Tuhan ke dimensi yang lebih dalam lagi, yaitu waktu kita mencari dan mengenal Dia. Jadi kita intim dengan Tuhan bukan supaya terima berkat, bukan supaya terima kemenangan, bukan supaya terima perlindungan Tuhan, tetapi kita rindukan, ingin mengenal lebih dekat lagi pada Tuhan. Ini dimensi keintiman. Jadi bukan sekedar kita berdoa, bukan sekedar membaca firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, tapi kita punya kerinduan ingin mengenal Dia lebih lagi. Pembacaan Alkitab kita ada supaya kita makin dekat kepada Dia. Dan waktu kita mengenal Dia, kita akan mengetahui jalan-jalannya. Kita bisa mengetahui tuntunan-tuntunannya. Sebagaimana orang yang jatuh cinta, dia ingin mengenal pasangannya. Dia akan cari tahu apa hobinya, makanan kesukaannya, dan sebagainya. Dan ketika mereka mulai menikah, mereka juga mulai saling mengenal lebih dalam lagi. Tapi setelah bertahun-tahun mereka hidup bersama, mereka makin mengenal. Bahkan mereka bisa tahu, oh kesukaan suami saya adalah masakan ini, warnanya apa, dan sebagainya. Dan demikian juga suaminya bisa berkata, saya makin mengenal istri saya. Dia kerinduannya ini, keinginannya ini, dan sebagainya. Jadi pengenalan itu membuat kita mengerti kehendak daripada seseorang yang kita kasihi. Demikian juga keintiman dan Tuhan adalah supaya kita mengenal Dia, sehingga kita bisa mengenal tuntunan-tuntunannya. Kita mengenal keinginannya. Sama seperti Daud sangat mencintai Tuhan. Dia punya kerinduan akan Tuhan. Maka dia mengerti sekali kehendak Tuhan. Dan Tuhan berkata dia adalah orang yang berkenan hadapan Tuhan. Karena dia melakukan kehendak Bapa pada zamannya. Karena dia dekat dengan Tuhan, dia mengenal Tuhan. Dia pun bisa tahu jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Hari-hari ini, biarlah kita semakin intim dengan Tuhan untuk mengenal Dia lebih lagi. Semakin jatuh cinta kepadanya. Otomatis ketika kita dekat dengan Tuhan, kita bisa tahu tuntunan-tuntunannya. Hari-hari ini mungkin kita bingung. Dengan goncangan-goncangan yang ada, kondisi-kondisi yang ada, kita bingung mau jalan bagaimana, apa yang harus kita lakukan, keputusan-keputusan yang harus kita lakukan. Kita dalam keadaan bingung. Tapi waktu kita intim dengan Tuhan, waktu kita kenal dengan Dia, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Maka milikilah keintiman dengan Tuhan. Kenalilah Dia. Ada hal yang lain, ketika kita mengenal Dia, maka kita bisa tahu pun pengharapan apa yang kita miliki. Di Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Perhatikan di ayat ini, ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi Paulus berkata, biarlah kita meminta hikmat, meminta wahyu untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Ada kerinduan untuk mengenal Dia lebih lagi. Dan di ayat 18, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin tahu pengharapan apa yang kita miliki. Betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kalau kita mengenal Tuhan, maka kita tidak akan tergoncangkan dalam dunia yang sedang tergoncang ini. Kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Karena kita tahu pengharapan apa yang kita miliki di dalam Yesus.
Dan di sana dikatakan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kita adalah orang-orang kudus yang dibenarkan karena kasih karunia. Karena ini kemuliaan Tuhan diberikan pada kita. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dan kekuatan kuasanya. Di dalam dirimu ada kuasa. Jadi kau hari-hari ini kita mengalami goncangan-goncangan. Percayalah, tahun ini Tuhan tetap memahkotainya dengan kebaikan. Dan kalau kita tetap mengikuti tuntunan Tuhan, maka kita akan mengalami kelimpahan dalam hidupnya. Karena ada kuasa Tuhan di dalam diri kita. Semakin mengenal Dia, kita semakin tahu pengharapan apa yang kita miliki. Sama dengan sebuah handphone. Handphone pada zaman dahulu itu hanya gunanya untuk telepon dan juga SMS. Tapi sekarang handphone telah berubah menjadi smartphone. Ada banyak fitur-fitur di dalamnya, manfaat-manfaat yang bisa kita ambil bukan sekedar untuk telepon dan juga SMS. Di dalamnya kita bisa mencari berita-berita online. Kita bisa melakukan banyak hal dengan mendownload aplikasi-aplikasi yang ada. Tapi semakin kita mengenal daripada smartphone tersebut, semakin maksimal kita bisa menggunakan manfaat daripada smartphone tersebut. Tapi kalau kita tidak terlalu mengerti akan smartphone tersebut, maka kita tidak akan mendapat manfaat daripada smartphone tersebut. Maka kita perlu mengembangkan diri, kita terus mencari tahu apa manfaat-manfaat yang ada dalam smartphone tersebut. Aplikasi-aplikasi apa yang bisa kita download supaya kita bisa menerima manfaat-manfaat yang ada. Pengenalan kita memberikan manfaat yang lebih besar. Pengenalan kita kepada Tuhan itu juga memberikan pengharapan kita yang lebih besar lagi. Sewaktu kita lemah, kita tahu Tuhan akan berikan kita kekuatan yang baru. Maka kita akan berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan akan berikan kita kekuatan yang baru. Sewaktu kita mulai lihat banyaknya kebutuhan-kebutuhan yang harus kita cukupi. Di tengah goncangan ekonomi ini, kita tahu firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kita tidak akan khawatir. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita intim dengan Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir akan segalanya. Tuhan akan limpahkan kelimpahan dalam hidup kita. Jadi tahun 2020 ada tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Tahun 2020 ada tahun yang luar biasa. Karena Tuhan memahkotainya dengan kebaikan. Yang kedua, mengikuti tuntunan Tuhan. Artinya siap diproses. Kalau yang pertama mengikuti tuntunan Tuhan artinya kita intim kepada Tuhan. Tapi jangan sekedar cuma doa, pujian, penyembahan, membaca firman Tuhan supaya kita diberkati. Tapi kita punya kerinduan untuk mengenal Dia lebih lagi. Tapi yang kedua, mengikuti tuntunan Tuhan artinya siap diproses. Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi firman Tuhan berkata kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ingat, Tuhan akan memahkotai tahun dengan kebaikan. Bagaimana kita bisa menerima kebaikan Tuhan ketika Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Termasuk di dalam proses. Orang Kristen tidak lepas daripada permasalahan. Jangan pernah berpikir kalau saya rajin ke gereja, saya rajin berdoa, saya rajin memberikan persembahan, maka saya tidak akan punya masalah. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita ada permasalahan, tapi tujuannya untuk kebaikan kita. Karena tahun 2020 ada tahun dimensi yang baru, kita akan jadi kepala bukan ekor. Kita akan naik bukannya turun. Tuhan punya rencana yang begitu luar biasa, tapi kita seringkali suka dengan yang nyaman. Maka Tuhan izinkan ada goncangan-goncangan terjadi supaya kita mulai keluar daripada zona nyaman kita menuju dalam rencana Tuhan.
Jadi kalau ada masalah yang Anda hadapi hari-hari ini, percayalah Tuhan tetap turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saya ingat sebuah cerita, di mana ada seorang raja yang suka sekali berburu. Dan dia punya seorang teman dekat yang senantiasa diajak untuk pergi berburu berdua. Nah, teman raja ini senantiasa berkata, puji Tuhan, semuanya baik. Apapun terjadi, temannya selalu berkata, puji Tuhan, semuanya baik. Nah, satu kali ketika raja ini berburu dengan temannya ini, tiba-tiba dia diserang oleh binatang buas. Dan setelah bertarung, akhirnya raja bisa mengalahkan binatang itu, tapi dia kehilangan kelingkingnya. Kelingkingnya patah dan putus sehingga dia tidak punya kelingking lagi. Lalu temannya melihat apa yang dialami raja ini. Temannya mulai berkata, puji Tuhan, semuanya baik. Sang raja pun marah. Saya telah kehilangan kelingking dan Anda tetap berkata puji Tuhan dan semuanya baik. Berarti Anda tidak peduli dengan saya, Anda tidak mengasihi saya. Karena itu saya memasuki engkau ke penjara. Jadi temannya hanya dimasukkan ke dalam penjara. Gara-gara ketika raja kehilangan kelingkingnya, temannya berkata, puji Tuhan, semuanya baik. Setelah temannya masuk penjara, raja ini pun setelah beberapa lama dia mulai pergi berburu kembali. Kali ini dia pergi berburu sendirian. Ternyata dia ditangkap oleh suku pedalaman yang suka makan manusia. Dan dia ditangkap dan dibawa ke dalam sebuah kerangkeng. Dan mereka mulai mempersiapkan masakan untuk memasak daripada tubuh sang raja ini. Sang raja sudah mulai ketakutan, wah habislah. Hari ini saya pasti mati. Hari ini saya pasti dimakan oleh orang-orang suku pedalaman ini. Tapi rupanya orang-orang suku pedalaman itu punya kebiasaan. Dia akan makan manusia yang normal, yang sehat, yang tidak ada cacatnya. Karena itu ketika sebelum mereka memotong, menyembelih sang raja, diperiksa dahulu. Dia lihat telinganya ada, matanya ada, hidungnya, tangannya, kakinya. Tapi sewaktu dia memeriksa jari tangan dari sang raja, ternyata tidak ada kelingkingnya. Maka orang-orang pedalaman itu berkata, wah kalau begitu kita tidak jadi makan. Karena ternyata orang ini cacat, tidak punya jari kelingking. Maka raja ini dilepaskan. Maka raja ini begitu bersuka cita, raja berkata, untung juga puji Tuhan bahwa saya kehilangan kelingking. Kalau enggak saya kehilangan nyawa. Maka rajanya cepat-cepat pulang ke istananya dan menyuruh membebaskan temannya. Lalu temannya dikeluarkan, lalu rajanya bercerita, terima kasih kamu waktu itu berkata puji Tuhan semuanya baik. Ternyata memang semuanya baik. Saya hampir dimakan oleh suku pedalaman. Tapi karena saya nggak punya kelingking, dia melepaskan saya. Maafkan saya telah memasukkan engkau dalam penjara. Lalu si temannya berkata, puji Tuhan semuanya baik, untung saya di penjara. Dan sang rajanya tanya, loh kenapa? Kenapa kamu masih berkata untung ada di dalam penjara? Ya raja pikirkan demikian. Biasa kalau raja berburu pasti mengajak saya. Dan kalau raja sudah kehilangan kelingking, tapi saya punya tubuh yang normal. Maka waktu kita berburu pasti kita berdua ditangkap. Dan waktu diperiksa raja enak, gak punya kelingking. Tapi kalau saya normal, berarti raja bebas, saya akan dimakan oleh suku pedalaman. Jadi puji Tuhan, saya ada di dalam penjara, semuanya baik. Saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Salah satu tujuan proses yang kita alami adalah untuk memunculkan versi yang terbaik dalam hidup kita. Saya mau ulangi. Salah satu tujuan Tuhan izinkan kita dalam proses ada penderitaan, ada untuk memunculkan versi yang terbaik dalam diri kita. Karena Tuhan tidak mau kita hanya di tempat yang bawah. Tuhan mau kita naik. Tuhan mau kita jadi kepala. Di tahun dimensi yang baru ini Tuhan punya rancangan yang luar biasa buat kehidupan kita. Karena itu dia izinkan ada goncangan. Supaya memunculkan versi yang terbaik dalam diri kita. Saya ambil contoh di dalam Alkitab yaitu kehidupan Yusuf.
Mari kita lihat Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi aku telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Yusuf berkata pada saudara-saudaranya, karena Anda tahu kehidupan Yusuf. Waktu itu dia dijual oleh saudara-saudaranya ke Bani Ismail. Dan Yusuf berkata, engkau memang mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yusuf tahu apapun yang dia alami, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita renungkan kehidupan Yusuf. Yusuf awalnya adalah hanya orang yang tinggal di rumah sedang kakak-kakaknya pergi menggembalakan domba. Tapi Yusuf mendapat satu mimpi bahwa dia akan menjadi seorang raja. Menjadi seorang pemimpin atas saudara-saudaranya. Tapi kenyataannya saudara-saudaranya tidak suka dan satu kali dia dilempar ke dalam sumur yang dalam. Lalu kemudian dijual. Tidak lama kemudian Yusuf menjadi budak di rumah Potifar. Kehidupan Yusuf sepertinya hancur. Tapi Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Akhirnya Yusuf mulai diangkat, mulai dipromosikan. Sehingga apa saja yang dikerjakannya berhasil dan dia menjadi orang kepercayaan di rumah Potifar. Tapi perhatikan, tujuan Tuhan bukanlah Yusuf menjadi orang kepercayaan di rumah Potifar saja. Dia harus naik ke level yang lebih tinggi. Mungkin pada waktu itu Yusuf sudah ada dalam zona nyaman. Tapi akhirnya Tuhan izinkan adanya fitnahan dari tante Potifar. Sehingga dia harus masuk ke dalam penjara. Di dalam penjara pun dia hanya dipercaya oleh kepala penjara. Bahkan dia bisa menafsirkan impian daripada juru minuman raja. Dia berharap juru minuman raja bisa membebaskan dia. Tapi dia dilupakan 2 tahun. Mengapa Tuhan izinkan hal itu 2 tahun dia dilupakan? Karena Yusuf belum siap menjadi pemimpin. Yusuf harus diproses lagi. Supaya versi terbaik daripada Yusuf keluar. Sehingga pada waktunya, akhirnya Yusuf bisa menafsirkan impian Firaun. Dan dia menjadi orang kedua di Mesir. Proses demi proses yang kita alami adalah untuk memunculkan potensi karunia kita yang sedang tersembunyi. Tuhan izinkan supaya kita mulai keluar dari zona nyaman kita ini untuk ke level yang lebih tinggi lagi. Karena kalau tidak ada goncangan, kita akan nyaman terus. Kalau Yusuf tidak pernah dijual ke Mesir, Yusuf tidak pernah masuk ke dalam penjara, dia tidak pernah menjadi orang kedua di Mesir. Dia tidak pernah bisa menolong saudara-saudaranya. Dia tidak bisa menjadi pemimpin atas saudara-saudaranya. Tapi Tuhan izinkan goncangan yang ada untuk membawa dia ke level yang lebih tinggi. Hari-hari ini, jika Anda sedang mengalami goncangan, percayalah ada rancangan yang besar sedang Tuhan sediakan bagi kita. Ikuti tuntunannya, maka engkau akan mengalami kelimpahan. Ikuti jejak-jejaknya, yaitu dengan siap diproses. Apapun yang Tuhan tuntun dalam kehidupan kita, walaupun hari ini kita sedang diproses, bersyukurlah. Karena ke depan ini ada rancangan yang besar yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Daud sebelum menjadi raja, dia pun harus mengalami proses demi proses. Setelah dia diurapi oleh Samuel, dia tidak langsung menjadi raja. Tapi dia harus mengalami satu pertarungan dengan Goliat. Dia harus mengalami lari daripada Saul karena ingin dibunuh. Tapi akhirnya pun Daud bisa menjadi raja. Setelah dia siap. Saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan Anda semua ke level yang lebih tinggi lagi. Karena itu siaplah diproses. Saya mau akhiri dengan sebuah kisah. Di mana ada seorang pemahat yang sedang main ke rumah temannya, seorang kaya. Waktu mereka berbincang-bincang di halaman belakang rumah orang kaya ini, dia melihat satu songgok kayu yang besar. Rupanya orang kaya ini habis menebang pohon dan kayu itu ditaruh di pojokan.
Lalu si pemahat ini tanya, Pak, itu mau diapakan kayu itu? Oh, itu nggak ada gunanya, itu sampah, saya mau buang. Lalu si pemahat ini katakan ini, Pak, jangan dibuang, kasih saya aja. Saya minta supaya onggokan kayu itu buat saya. Lalu si orang kayanya bilang ini, ambillah, itu nggak ada gunanya, itu hanya sampah. Lalu si pemahat ini mengambil kayu yang besar itu dan bawa pulang. Ketika sampai di rumah, dia mulai memahat. Dia membentuk sebuah burung Raja Wali. Dia memahat demi memahat dan akhirnya jadi menjadi seekor burung Raja Wali yang begitu indah. Lalu dia mulai taruh di ruang tamunya. Setelah beberapa lama, giliran orang kaya ini main ke rumah si pemahat. Waktu setelah mereka berbincang-bincang di ruang tamu, si orang kaya ini melihat patung burung Raja Wali tersebut. Dan orang kaya ini sangat tertarik sekali. Dia berkata, ini patung Raja Wali begitu indahnya. Saya sangat suka padanya. Berapapun akan saya bayar. Lalu si pemahatnya berkata, oh kayaknya ini saya nggak mau jual. Enggak, pokoknya saya mau beli. Ini harga berapapun saya beli. Akhirnya itu burung Raja Wali dibeli dengan harga yang mahal. Si orang kaya setelah membayar, dia bawa pulang dengan sukacita. Si pemahatnya mulai merenung. Beberapa waktu yang lalu, itu hanya seonggok pohon yang tidak ada gunanya. Bahkan oleh orang kaya ini disebut, itu sampah yang tidak ada gunanya. Tapi setelah saya memahatnya menjadi burung Raja Wali, ternyata menjadi nilai yang sangat tinggi. Bahkan si orang kaya ini berani bayar harga yang mahal untuk patung seekor burung Raja Wali. Saudara, hari ini mungkin Anda seperti seonggok kayu yang tidak ada gunanya. Tapi Tuhan punya rancangan yang besar dalam hidupmu. Dia sedang memahat dirimu. Biarkan Tuhan memproses kita. Biarkan Tuhan memahat diri kita. Akhirnya kita mengeluarkan versi terbaik dalam hidup kita. Potensi karunia kita muncul. Sehingga itu yang akan membawa kita naik bukannya turun. Membawa kita jadi kepala bukan ekor. Sehingga tahun 2020 ada tahun dimensi yang baru. Kita benar-benar naik bukannya turun. Kita benar-benar jadi kepala bukan ekor. Jadi apa yang Anda alami hari ini? Percayalah Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan. Dan jejak-jejaknya bertaburan dengan kelimpahan. Kalau kita ingin mengalami tahun ini, tahun kebaikan, mari kita mengikuti jejak-jejaknya. Kita mengikuti tuntunan-tuntunannya. Yang pertama adalah intim dengan Tuhan. Tapi bukan intim supaya kita terima berkat. Tapi keintiman kita ada ingin mengenal Dia lebih lagi. Kita ingin mencintai Dia lebih lagi. Dan yang kedua, mengikuti tuntunan Tuhan artinya siap diproses. Biarkan Tuhan memproses diri kita sehingga kita memunculkan versi yang terbaik dalam hidup kita. Potensi karunia kita mungkin yang sedang tersembunyi itu dimunculkan. Sehingga kita akan berkata, tahun ini tahun yang luar biasa. Tahun ini penuh dengan kebaikan Tuhan. Saya berdoa buat saudara semua mengalami tahun yang baik di tahun 2020 ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Yang mengingatkan kami bahwa tahun ini pun ada tahun yang luar biasa, tahun yang baik. Di tengah-tengah goncangan-goncangan yang kami pikir ini ada tahun yang berat. Engkau tetap memahkotai tahun ini dengan kebaikan-Mu. Bahkan jika kami mengikuti jejak-jejak-Mu, maka kami akan mengalami kelimpahan dalam hidup kami. Ajar kami untuk intim kepada-Mu ya Tuhan. Biar kami semakin ingin mengenal Engkau lagi. Biarlah kami semakin jatuh cinta kepada-Mu ya Tuhan. Biar kami ikut Engkau bukan karena supaya berkat, bukan karena perlindungan, tapi karena kami jatuh cinta kepadamu. Kami ingin mengenal Engkau lebih lagi. Karena ketika kami mengenal Engkau, kami bisa mengerti tuntunanmu, kami bisa mengerti kehendak-Mu, dan kami akan lakukan. Karena ketika kami mengenal Engkau ya Tuhan, kami tahu pengharapan apa yang kami miliki. Di tengah-tengah goncang ini kami punya kuasa untuk tetap bisa beroleh kemenangan. Dan Tuhan,
Kami percaya ketika kami mengikuti jejakmu, kami juga harus siap diproses. Hamba berdoa buat semua jemaatmu yang sedang dalam keadaan diproses. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada masalah ekonomi, mungkin ada masa-masa pekerjaan, bisnis dan sebagainya. Kami percaya Engkau sudah menyediakan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan mereka semua. Tuhan tolong agar kami siap untuk diproses, supaya kami memunculkan versi yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang melihat acara ini ya Tuhan. Engkau memberkati satu persatu. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami ucapkan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan terima berkat Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan pertolongan dari Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari percaya kita katakan, amin. Tuhan memberkati.